Shalom. Hai, Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi ya di pagi ini di Sekolah Minggu di Rumah Saja bersama Kak Ayu dan Kak Deli. Adik-adik, sekolah minggu online kita hari ini dengan tema Allah menyelamatkan umatnya. dari nats Alkitab apa Kak? Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 22. 22. Oke, dan dengan perikop riwayat Nuh. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan sekolah minggu online kita di rumah, kita mau memuji nama Tuhan dulu. Ayo adik-adik semuanya boleh berdiri ikuti Bangkit berdiri, ayo. Bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dalam Yesus Kita bersaudara. Musik. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kita mau minta penyertaan Tuhan supaya kegiatan sekolah minggu kita di rumah hari ini lancar. Yuk adik-adik semuanya, duduk yang bagus di tempat yang sudah disediakan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang begitu baik sudah mengumpulkan kami di depan layar HP atau layar komputer semuanya untuk menonton dan menyaksikan ibadah sekolah minggu dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami maupun anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hari ini. Amin. Amin. Oke adik-adik, biasanya kalau sekolah minggu adik-adik bawa apa ya? Bawa apa Kak? Bawa Alkitab. Alkitab. Oke, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau nyanyi sebuah lagu dulu. Ku buka Alkitab. Ya. Musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, strek, strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidup bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya
pelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terima kasih. Pada zaman dahulu, di suatu tempat ada sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga tersebut adalah keluarga Nabi Nuh. Nuh dan istrinya mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yapet. 3 orang anak laki-lakinya ini sudah menikah. Cara hidup keluarga ini berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain pada zamannya. Seperti yang diceritakan pada minggu yang lalu, bahwa semua orang telah berbuat jahat terhadap Tuhan dan sesamanya. Tetapi keluarga Nuh berbeda. Cara hidup mereka adalah mereka taat kepada Tuhan. Karena ketaatannya inilah yang membuat Tuhan sangat sayang kepada keluarga Nuh. Tuhan sayang kepada mereka karena mereka sangat rajin beribadah. Mereka suka berdoa, suka menolong, selalu berbagi dan tidak sombong. Nah, sampai suatu ketika Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Baiklah ya Tuhan. Untuk apakah bahtera itu? Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan mereka. Baiklah Tuhan. Aku akan melakukan apapun yang engkau kehendaki. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Perintah Tuhan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera adalah cara Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Semua orang akan dibinasakan atau dilenyapkan oleh banjir yang sangat besar. Tetapi Nuh yang baik hati, saleh, dan mengasihi Tuhan akan diselamatkan. Itulah bukti kasih Tuhan kepada umat-Nya.
salam damai sejahtera buat anak-anak yang masih bersukacita dan bersemangat, yang masih tetap duduk di depan televisi atau di depan handphonenya atau di depan laptopnya untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Anak-anak, minggu kemarin kalau kalian masih ingat pesan firman Tuhan ceritanya tentang apa? Ibu pendeta ada mengatakan minggu kemarin bahwa yang membuat manusia yang banyak jumlahnya tadi semakin jahat adalah karena mereka tidak mau lagi menaati Allah. Tapi anak-anak, ada satu keluarga yang taat kepada Allah, yang masih percaya kepada Allah. Hanya satu keluarga loh anak-anak. Keluarga siapa yo? Betul. Keluarga Nuh. Yang namanya keluarga Nuh berarti bukan hanya Nuh seorang, tetapi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Ada 8 orang yang Allah mau selamatkan. Kasih karunia Allah menyelamatkan keluarga Nuh karena Nuh dan keluarganya tetap dan terus menaati Allah. Menaati Allah artinya adalah tetap percaya dan yakin bahwa Allah itu baik, tetap mau percaya bahwa Allah punya rencana yang indah untuk Nuh dan keluarganya. Anak-anak yang terkasih, karena kejahatan manusia, Allah ingin menghukum manusia di muka bumi ini kecuali yang menaati Allah. Nah, penghukuman Allah ini berbentuk banjir yang sangat besar yang akan memenuhi permukaan bumi. Siapa saja yang ada di muka bumi akan mati tenggelam. Tetapi ya tadi, karena ada satu keluarga yang tetap menaati Allah, mereka akan diselamatkan. Bagaimana cara Tuhan Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya? Cara Allah menyelamatkan adalah Allah meminta Nuh membuat bahtera. Anak-anak pasti ingat dan tahu apa itu bahtera. Ya, bahtera adalah kapal yang sangat besar, panjang, tinggi, lebar. Bukan hanya manusia yang bisa masuk ke dalam bahtera ini, tetapi hewan-hewan yang besar seperti gajah bisa masuk. Hewan yang tinggi badannya seperti jerapah juga bisa masuk. Nah, tanpa ragu, tanpa banyak tanya, waktu Tuhan Allah meminta Nuh membuat bahtera, maka Nuh segera membuat bahtera tadi, tentunya bersama 3 orang anaknya yang laki-laki. Nah, anak-anak yang terkasih, begitu pula dalam kehidupan kita. Dan ini jadi pesan firman Tuhan yang bukan hanya akan kita dengarkan, tetapi juga akan kita lakukan dalam hidup kita di masa kini dan sampai seterusnya, sampai kita besar, sampai kita dewasa, kita tetap menaati Tuhan Allah. Kita patut bersyukur ya, karena Nuh sudah memberikan contoh supaya terus menaati Allah di tengah kejahatan manusia yang semakin merajalela ini. Mari ikuti teladan Nuh dan keluarganya. Bagaimana caranya, Ibu Pendeta? Caranya seperti Nuh tentunya, tetap rajin berdoa, tetap rajin menyembah Tuhan Allah, tetap rajin mengikuti sekolah minggu, tetap rajin menolong orang-orang di sekitar kita. Anak-anak, Nuh pada waktu itu tetap menolong orang-orang di sekitarnya loh, supaya mereka selamat. Bagaimana cara Nuh menolong orang-orang di sekitarnya? Nuh mengajarkan bahwa Tuhan Allah itu sayang dan mengasihi manusia. Mari, kata Nuh, bertobat, kembali mentaati Allah. Tapi rupanya orang-orang di sekitar Nuh tetap tidak mau mendengarkan. Mereka tetap dengan keteguhan hati mereka tidak mau menaati Allah. Begitu juga kita, bukan hanya rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin dengar pesan firman Tuhan, tetapi rajin menolong orang-orang di sekitar kita. Demikian pesan firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita supaya kita tetap taat kepada Tuhan Allah.
Amin. Untuk pesan firman Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah kejahatan manusia yang semakin merajalela, masih ada Nuh dan keluarganya yang memberikan contoh yang baik. Dan contoh teladan yang baik dari Nuh dan keluarganya inilah yang membawa kami untuk juga mau mengikuti teladan Nuh dan keluarganya, untuk tetap mau mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggu terus mentaati Tuhan. Bukan hanya pada saat kami ikut sekolah minggu ini saja, tetapi saat nanti kami sudah mulai tumbuh besar, dewasa, kami akan tetap mentaati Tuhan seumur hidup kami. Diberkatilah dan kabulkanlah permohonan kami ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah, dunia, dan negara Indonesia. COVID-19 masih melanda. Tuhan tolong kami supaya kami juga mentaati protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi kegiatan kami di luar rumah. Karena kami percaya di saat kami mentaati protokol kesehatan ini, kami juga telah mentaati Tuhan. Tolong pemerintah juga untuk proses vaksin yang masih saat ini bergerak. Bagi kami anak-anak yang juga umur 6-12 tahun yang juga sedang menerima vaksin. Bagi orang-orang dewasa juga lansia yang juga menerima vaksin pertama, kedua, dan yang ketiga. Sehingga dosis penuh ada di dalam tubuh kami dan kami semakin kuat untuk melawan virus corona yang saat ini masih melanda. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses rekaman sekolah minggu online sampai penayangan. Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu, majelis pekerja harian yang mendukung, juga kakak-kakak di tim multimedia, di mana mereka juga setia untuk mendukung, untuk membantu dengan talenta yang mereka miliki, sehingga penayangan sekolah minggu online terus dapat dilakukan, supaya anak-anak kami terus bersukacita, terus bersemangat, dan tetap memiliki arah hidup melalui pesan firman Tuhan, sehingga anak-anak kami tetap bisa berjumpa dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga tidak mau lupa berdoa untuk orang tua kami yang bukan hanya mendukung, tetapi memberikan cinta kasih sayang mereka kepada anak-anak yang kami layani. Berkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami, mereka yang bukan hanya memberikan kasih sayang, tetapi mereka mau terus mendorong, memberikan pertumbuhan iman kepada anak-anak mereka dalam segala hal yang mereka dapat lakukan. Antar jemput anak-anak yang saat ini masih pembelajaran tatap muka. Berikan kesehatan pada orang tua, berikan kekuatan, dan biarkan Tuhan juga memberkati pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang orang tua ini lakukan dalam kebaikan dan cinta kasih-Nya Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati orang tua yang kami kasihi, yang mendukung penuh. Ya Tuhan, kami juga mau serahkan gereja, terutama gereja Epata, di dalam program, di dalam kegiatan untuk menumbuhkan iman jemaat dan anak-anak. Tuhan memberkati setiap program, Tuhan memberkati setiap keuangan, Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang bekerja melayani di dalamnya. Hati sebagai hamba selalu dimiliki, dan biarkan alasan pelayanan yang kami lakukan adalah karena kami mengasihi Tuhan, dan supaya pesan firman Tuhan tetap sampai ujung dunia dikumandangkan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami akan tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami, doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan, dan doa ini akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik dapat menghafal ayat hafalan tersebut dari rumah dan direkam ya adik-adik. Videonya terus dikirimkan agar ditayangkan di minggu depan. Oke Kak Dani, kita mau nyanyi apa hari ini? Oke, tadi kan sudah mendengar firman Tuhan dari pendeta tentang apa ya tadi? Tentang Nabi Nuh. Sekarang untuk merespon firman Tuhan tadi kita mau menyanyi, yaitu lagu yang berjudul Nabi Nuh. Oke, mari kita siapkan persembahan kita ya adik-adik. Masukkan uang persembahan ke dalam amplop, terus tulis nama dan lingkungannya. Dan juga ditulis persembahan sekolah minggu. Kemudian bisa diserahkan ke orang tua atau guru sekolah minggu, atau persembahannya dapat dikirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini, di layar ini ya adik-adik. Oke, sebelum kita persembahan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutupkan matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan tadi yang begitu indah tentang Nabi Nuh dan keluarganya. Dan saat ini kami akan memberikan sebagian persembahan kami. Kiranya berkati ya Bapa, agar persembahan ini dapat digunakan untuk kepujian kemuliaan namamu untuk sekolah minggu kami ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Taruh di tangan kanan, lipat yang rapi ya, jangan dikucek-kucek ya, karena kita mau persembahkan bersama Tuhan yang di atas ya. Oke, sembari kita mengumpulkan persembahan kita mau menyanyi, yaitu Aku Bawa dan Berikan. Ya, musik. Sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari Bu Pendeta, mempersembahkan uang kita untuk Tuhan
ya. Nah, sekarang kita sudah tiba di akhir sekolah minggu kita di rumah ya. Nah, kakak-kakak mau katakan sekali lagi ya, kita kan sebagai anak-anak Tuhan harus apa ya? Harus senang jadi anak-anak Tuhan. Kita harus rajin memuji Tuhan, berdoa dan mengasihi sesama kita. Karena itu yuk mari kita nyanyi lagu Senang-senang jadi anak Tuhan. Musik. Doa penutup ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kami bersyukur Engkau terus menyertai, dan kami percaya Tuhan memberkati masing-masing kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan juga memberkati pertumbuhan iman kami. Ya Tuhan, setelah ini kami akan kembali ke dalam kegiatan kami, entah itu bermain bersama dengan teman, berkumpul bersama dengan keluarga. Mari Tuhan terus memberkati kami. Minggu depan kami akan bertemu lagi. Sukacita dan semangat yang dari Tuhan akan terus menyala dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur dan telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita telah mengetahui bahwa keluarga Nuh diselamatkan oleh Tuhan dari penghukuman yang besar. Sebab hanya mereka lah satu-satunya keluarga di bumi yang saleh dan takut kepada Allah. Marilah kita belajar melakukan hal yang sama, mulai dari rajin mengikuti sekolah minggu, berdoa dan memuji Tuhan. Satu tentunya tidak lupa rajin berbagi dan menolong sesama. Jangan lupa juga tetap menaati prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, tiba saatnya kita membuat aktivitas. Nah, kita akan membuat kotak pensil mini. Nah, buka-buka ya. Nah, di sini juga adik-adik bisa masukin pulpen, masukin pensil, dan juga penghapus. Di sini juga ada ayat hafalannya. Nah, di sini terus di sini bisa hiasannya sekreatif adik-adik. Terus di sini ada emotnya. Oke, untuk bahannya yaitu yang pertama kertas bupalo 2 lembar. Ini kakak pakai warna ungu. Kalau adik-adik mau pakai warna yang lain juga nggak apa-apa, warna merah, warna hijau, warna kuning, terserah, tergantung selera dari adik-adik. Tapi 2 lembar ya. Dan terus kakak siapkan penggaris, ada gunting, double tip, terus spidol warna hitam,
pulpen warna merah. Terus ini kalau misalnya nggak ada double tip, adik-adik boleh pakai lem kertas. Oke. Kita akan mulai buatnya, adik-adik. Ini kita lipat ya. Oke, ini kita lipat 3 jadi 3. Oke, seperti ini. Terus kita lipat lagi seperti ini. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke, seperti ini. Sebelahnya lagi. Jadi seperti ini. Oke, terus kita lipat lagi ininya. Nah, kita lipat lagi nih sebelahnya. Nah, jadi tutup gitu ya. Nah, terus ininya kita lipat. Seperti ini agak ini. Terus kita lipat ini. Nah, terus seperti ini kita lipat lagi. Ini terus lipat sebelahnya lagi. Nah, terus dibuka seperti ini lagi. Lipat seperti ini. Seperti ini, lipat lagi sebelahnya. Nah, udah. Kita buka sampai kayak gini. Buka ininya, terus buka ininya, terus ininya. Kita lipat ini. Ini ya, ininya kena sini, terus lipat ini. Nah, oke. Terus ini kita ini buka, terus kayak tadi juga ininya. Ini kena sini itu, lipat lagi. Nah, oke, ini udah jadi satu. Seperti yang ini. Tuh. Oke. Ini juga. Nah, ini kakak masukin permen sih. Tapi bisa masukin pulpen, pensil, atau penghapus juga bisa. Ini kertasnya lagi kita buat sama seperti ini. Tadi kalau mau ukurannya yang kertas ini tadi, kakak pakai 20 cm di sini ya batasnya. Nah, sini 20 cm. Kalau kertas yang kedua, kakak menggunakan dikurangi 0,5, jadi pakai 19,5. Jadi begini. Ini ya kakak. Nah, 19,5. Kalau ini 20. Jadi kertas ke-1 itu 20 cm, kalau kertas kedua itu 19,5 untuk panjang dan lebarnya. Oke, kita buat lagi kayak gini. Kita lipat lagi kayak tadi, segitiga. Gini. Terus kita buka. Nah, ini. Ini aja, nggak usah dianu. Terus kita lipat lagi nih. Nah, seperti ini.
ini. Kita ulangi lagi sebelahnya. Nah, begini. Terus kita lipat. Nah, sebelahnya lagi. Oke, begini. Terus ini lagi. Nah, terus ini lagi. Nah, terus seperti ini. Lipat lagi sininya. Sebelahnya lagi. Nah, terus kita buka, lipat lagi sini. Sebelahnya lagi kita lipat. Oke, bisa kita buka deh. Buka sininya, buka sininya. Kita lipat sininya. Kayak gini, kayak tadi. Sama terus kita gini ya. Kayak pertama aja, kalau udah bisa yang ini berarti bisa aja yang keduanya sama. Nah, udah. Sebelahnya lagi. Ini. Nah. Oke, ini udah jadi. Jadi kita tutup deh. Oh, ini kurang ini. Nah, jadi nih yang warna ungunya. Nah, untuk yang kayak gini, ini ayat hafalannya. Kakak tuliskan nih ayat hafalan kita dari Yeremia 17 ayat yang ke-17. Nih kakak udah tuliskan. Nah, oke, nih kita potong deh. Kita potong. Kita potong ya sesuai dengan polanya. Ini kakak pakai pola awan-awan. Nah, ini udah kakak potong. Jadi kita tempel nih pakai lem kertas. Kita tempel sama dengan ini aja ya, sebelah sini. Oke, udah. Kita buat ininya lagi, emotnya. Nih, lucu kan? Oke. Jadi, untuk cara buat ininya, matanya ini, kita buat lingkaran dulu seperti ini. Kelihatan nggak? Terus lingkarannya ini satu di atas, dua di bawah yang kecil. Nah, seperti ini. Terus jadinya seperti ini kalau diwarnai. Nah,
Terus kita potong deh polanya. Oke, nah kita tempelin. Ini buat begini ya, aku tanya emotnya. Seperti ini kita tempel sini. Terus ini lagi. Nah, ini udah bertanya. Oke, lanjut. Kita buat senyumnya. Kita mulai. Kakak pakai pulpen warna merah. Ya, kita ulangi lagi. Nah, kita tambah sini supaya manis. Nah, oke, udah. Kita buat kayak gini mukanya. Jadi perlu kita buat lingkarannya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kakak pakai untuk bulatinnya ini pakai plaster putih nih, yang dibulat gitu. Tapi kalau adik-adik punya penggaris yang ada bulatan itu boleh kok. Nah, jadi ini kakak udah potong. Nah, 1, 2, 3. Nah, jadi ini caranya kita lipat gini. Ini kita lipat lagi satunya. Nah, ini. Terus satunya lagi. Ketiga. Terus kita buat sedikit garis ya sini. Pas tengahnya ya. Oke. 1. Nah. Oke. Jadi kita pakai double tip ya hitnya, yang ada garis hitamnya yang ditandai. Nah, jadi kita tunggu. Ini kita pasang lagi keduanya. Nah, jadi kayak gini kita buka. Nah, terus kita tempelin sininya. Nah, ini. Jadi kita buat gini. Terus sama dengan ini juga. Sudah ini 3-3-nya, terus kita begini. Kita pakai double tip lagi.
ininya kita tempelin nih, gininya. Nah, sebelahnya lagi kita tempelin lagi. Oke, nah habis itu kita tempelin sininya. Ini deh bunganya. Kita anuinnya supaya kakinya kebuka gitu. Nah, oke, kita tempel deh ke sini. Tempel. Oke, itu pakai. Nah, kita tempel sininya. Oke. Nah, jadi kita tempel sininya. Nah, jadi deh kayak gini. Tapi kalau adik-adik mau yang pakai bintang juga boleh digaris-garis gitu. Nah, ada 2 nih. Oke. Jadi deh, jangan lupa ya. Ini ada hafalannya. Ini kertasnya pakai 2 lembar kertas ya, kertas empal. Tapi kalau adik nggak ada kertas empal, boleh pakai kertas karton. Oke adik-adik, jangan lupa untuk dokumentasikan hasil karyanya dan jangan lupa untuk kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan pada Kain, mengapa hatimu panas dan matamu muram? Kejadian 6 ayat 6. Mata menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi ya, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat
Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian pasal 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?